Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video penjelasan terkait mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Biologi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang KPM atau kemampuan pemecahan masalah, atau lebih terkait dengan problem solving, dan biasanya umumnya diterapkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pada umumnya seperti itu. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang definisi. Intinya ada berbagai ahli yang mendefinisikan tentang kemampuan pemecahan masalah. Anda bisa baca di dalam slide, tapi saya akan simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Intinya kemampuan pemecahan masalah adalah sebuah keterampilan atau sebuah kemampuan yang menuntut siswa untuk dapat memutuskan suatu tindakan yang bersifat solutif untuk memecahkan suatu permasalahan khusus secara spesifik dengan memikirkan berbagai konsekuensi negatif dan konsekuensi positif terkait tindakannya. Jadi intinya seperti itu. Jadi artinya di sini akan ada stem soal berupa masalah yang sangat kompleks sehingga nanti bisa diuraikan menjadi lebih spesifik oleh siswa, kemudian dicari solusinya seperti apa untuk memecahkan masalah itu. Nah, jadi kalau ditanya soalnya berupa pilihan ganda atau uraian, tentu akan lebih baik dengan menggunakan soal uraian. Karena dengan soal uraian, siswa bisa lebih meluapkan ekspresi dan argumennya dalam bentuk pendapat yang solutif atau tidak solutif. Jadi kalau pilihan ganda, tentu argumennya bersifat pilihan, yang artinya bisa saja siswa tidak sesuai dengan multiple choice yang disediakan, sehingga dia terpaksa untuk memilih pilihan ganda di dalam soal pilihan ganda. Maka dari itu lebih baik dengan soal uraian. Kemudian kalau ditanya ada rubrik atau tidak, tentu ada rubrik, dan rubriknya tentu rubrik untuk tes uraian, ya, dimana sesuai kunci jawabannya saja. Kita sudah belajar tentang rubrik, jadi kita tidak perlu bahas lagi di dalam slide ini. Nah, untuk mempelajari kemampuan pemecahan masalah, ada berbagai referensi yang bisa Anda baca atau Anda download sendiri di Google. Ada Heller, ada Polya, ada Young, ada Doctor, Jennifer Doctor, ada Omundsen, ada Peng, dan Johnson & Johnson. Banyak sekali di sini, di mana masing-masing ahli ini mempunyai indikatornya masing-masing, mempunyai tahapannya masing-masing, dan meskipun mempunyai indikator yang berbeda atau tahapan yang berbeda, sebetulnya kalau ditarik benang merahnya, intinya sama saja, di mana menguraikan masalah, mencari solusi, dan mengevaluasi solusinya logis atau tidak logis, seperti itu. Dan kebanyakan kemampuan pemecahan masalah ini diterapkan di dalam matematika. Jadi kalau Anda lihat referensi yang saya sajikan di sini, ada beberapa referensi-referensi yang berasal dari subjek matematik, seperti misalnya Polya, dan kemudian lebih dominan lagi ada di fisika, ya, seperti Heller, kemudian Young, Jennifer Doctor, dan lain sebagainya. Itu lebih umumnya di fisika. Nah, sebetulnya Jennifer Doctor ini bisa digunakan di sains, bisa Anda modifikasi untuk bisa diterapkan di IPA dan di biologi. Tapi jika ingin menggunakan lagi referensi yang lain, tinggal Anda pelajari saja dan dipertimbangkan kira-kira indikator atau tahapan yang mana yang kira-kira lebih tepat untuk subjek di biologi. Dalam pembahasan kali ini, saya akan paparkan dulu secara umum, yang kemudian nanti saya akan jelaskan lebih detail, terutama untuk Johnson & Johnson. Karena saya rasa Johnson & Johnson sumbernya sangat banyak, ada di dalam buku Lilia Sari, dan tentunya sangat menyenangkan karena bahasa Indonesia. Dan ini juga diterapkan dan bisa cocok di dalam subjek fokus mata pelajaran biologi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke perspektif kemampuan pemecahan masalah. Nah, di dalam keterampilan-keterampilan pemikiran sebelumnya, seperti keterampilan berpikir tingkat tinggi kritis, logis, kreatif, atau keterampilan proses sains, keterampilan generik sains, itu mereka punya indikatornya masing-masing. Nah, di dalam KPM ini kita punya dua perspektif dalam memandang indikatornya. Yang pertama, indikator yang ada
dianggap sebagai sebuah tahapan yang bersifat runut dan sistematis. Jadi dia sifatnya adalah langkah-langkah yang harus dimulai dari awal sampai selesai. Ada juga indikator-indikator itu memang dianggap sebagai sebuah indikator yang terpisah dan berdiri sendiri, di mana indikator itu berupa tolak ukur capaian yang biasa kita sudah pelajari pada keterampilan berpikir sebelumnya. Misalnya, keterampilan berpikir kritis tentang rumusan masalah, menganalisis argumen, menilai kredibilitas sumber, itu kan dia indikatornya berdiri sendiri-sendiri dengan soalnya masing-masing. Nah, berarti itu artinya sudut pandang indikator yang terpisah berupa tolak ukur capaian. Seperti itu. Kemudian ada Heller. Kita bahas indikator dari Heller terlebih dahulu. Heller ini indikatornya dipandang sebagai sebuah langkah atau tahapan-tahapan sistematis. Yang pertama ada visualize the problem, di mana di sini artinya masalah yang disajikan di dalam STEM. Nah, biasanya di dalam kemampuan pemecahan masalah ini, STEM soal selalu berisi tentang artikel, wacana, atau masalah-masalah yang sangat kompleks, di mana menuntut kemampuan analisis yang sangat akurat, sehingga bisa menguraikan masalah lebih spesifik, sehingga bisa menarik solusi yang lebih spesifik. Biasanya STEM soalnya akan seperti itu. Nah, jadi di dalam Heller ini, yang pertama visualize the problem itu biasanya masalahnya itu diminta untuk divisualisasikan dengan lebih spesifik, menjadi representasi yang visual. Bisa masalah yang awalnya STEM artikel dispesifikkan menjadi daftar masalah yang diketahui dan tidak diketahui, sehingga menjadi divisualisasikan dengan sebuah list daftar masalah, sehingga masalah di dalam STEM soal bisa lebih jelas dipisahkan satu sama lain. Kemudian lanjut tahap 2, yaitu describe the problem and physics description, di mana hasil dari representasi visual tadi diubah menjadi deskripsi fisika dengan membuat diagram atau dengan membuat grafik koordinat, membuat vektor atau apapun itu yang isinya terkait data fisika, terkait deskripsi fisika. Ya, jadi sudah bisa dilihat Heller ini fokusnya dengan fisika. Kemudian ada plan the solution, yang artinya merencanakan solusi dengan mengubah deskripsi fisika yang sebelumnya dibuat menjadi sebuah representasi matematis. Jadi mulai dipecahkan dengan pengoperasian hitungan, yang kemudian dilanjut dengan execute the plan, yaitu melaksanakan rencana dengan melakukan operasi matematik. Seperti itu. Kemudian untuk yang G-Polya, ini juga sebetulnya sama kalau kita perhatikan secara rinci. Intinya memahami masalahnya dulu apa, kemudian menentukan rencana strategi pemecahan masalahnya apa, dan menyelesaikan strategi penyelesaian masalahnya. Di sini biasanya dengan menggunakan operasi matematik atau operasi hitungan. Dan yang terakhir, memeriksa kembali solusi yang telah diperoleh. Kira-kira logis atau tidak, bisa menyelesaikan masalah atau tidak, seperti itu. Baik, di sini saya akan lebih cepat menjelaskannya karena ini hanya contoh-contoh indikator yang sebetulnya saya akan menjelaskan lebih detailnya nanti di Johnson & Johnson. Oke, untuk selanjutnya ada Young dan Friedman. Yang Friedman ini isinya ada identify, set up problem, execute, and evaluation. Untuk identify, biasanya siswa itu diminta untuk mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian set up masalah, berarti di sini setelah mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita akan menentukan kira-kira solusi apa yang sesuai untuk memecahkan masalah itu. Bisa membuat sketsanya, bisa dengan mendeskripsikan tindakan-tindakan solutif yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Dan kemudian lanjut ke execute, di mana execute ini berarti solusi tadi yang sudah direncanakan, di sini mulai dieksekusi. Eksekusi di sini dengan menggunakan operasi matematika, dengan menggunakan persamaan misalnya, atau substitusi nilai misalnya, dan lain sebagainya, yang terkait memecahkan ke arah solusi. Kemudian dievaluasi. Evaluasi di sini tentu artinya siswa akan mengecek satu demi satu tentang hasil operasi matematika di tahap eksekusi untuk mengecek sesuai atau tidak dengan konsep yang seharusnya. Seperti itu. Berarti di sini cocoknya untuk subjek matematika. Kemudian ada Jennifer Doctor. Jennifer Doctor di sini
perspektifnya bisa dipandang sebagai dua hal yang berbeda, bisa dipandang sebagai indikator yang berdiri sendiri-sendiri, atau dianggap sebagai sebuah tahapan yang runut dan sistematis. Ya. Jadi yang pertama ada useful description, artinya di sini mendeskripsikan suatu masalah menjadi sebuah konsep yang berguna, di mana nanti masalah-masalah yang disajikan di STEM itu akan disimbolisasi menjadi sebuah visualisasi atau sketsa atau gambar, atau dispesifikkan menjadi diagram, grafik, dan seterusnya, yang tentunya nanti hasilnya akan berguna untuk memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya dengan pendekatan fisika atau physics approach. Di sini setelah pendeskripsian konsep sebelumnya, di sini akan dilakukan pemilihan konsep fisika atau prinsip di dalam fisika yang kira-kira tepat untuk memecahkan masalah, dan umumnya di sini konsep fisikanya masih bersifat sederhana atau umum. Kemudian ada yang selanjutnya specific application of physics, artinya pendekatan fisika yang spesifik, di mana di sini kemampuan pemecahan masalahnya diminta untuk menuntut aplikasi fisika yang jauh lebih spesifik dengan mencakup definisi di dalam fisika, hubungan-hubungan antar variabel dalam fisika, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada math procedure. Math procedure di sini memecahkan masalahnya dengan menggunakan operasi matematika. Jadi ada sebuah masalah, yang masalah ini harus dipecahkan dengan operasi matematika seperti dengan yang saya sebelumnya jelaskan, substitusi, rumus kuadrat, atau strategi aljabar, operasi matrik, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada progresi logis. Progresi logis ini kita bisa anggap sebagai tuntutan kepada siswa untuk akhirnya mengomunikasikan penalaran yang tepat atau suatu alasan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah. Kalau saya spesifikkan, intinya memeriksa apakah solusi dari tindakan-tindakan atau solusi-solusi yang sudah dipaparkan itu bisa fokus atau tidak, atau bisa terorganisir secara logis atau enggak misalnya, dan seterusnya. Jadi di sini tahapnya sama seperti evaluasi pada indikator-indikator di ahli-ahli yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan Anda ingin pelajari Jennifer Doctor lebih spesifik, Anda bisa baca penelitian saya di Google Scholar. Anda tinggal download dan cek penelitian yang judulnya React Digital and Manual Worksheet untuk meningkatkan keterampilan proses science. Ya, seperti itu. Di situ saya menerapkan model React. React ini adalah singkatan dari Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring. Jadi ini bisa terkait dengan semua indikator-indikator yang disajikan di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada lagi ahli yang selanjutnya. Ada Om Munson. Om Munson dia menggunakan 4. Ada define, explore, narrow, dan test. Define di sini artinya menemukan dan mengenali masalah dengan akurat. Kemudian explore-nya berarti di sini mengeksplorasi atau menemukan sebanyak mungkin alternatif solusi yang bisa diterapkan. Narrow di sini artinya memilih salah satu alternatif solusi yang sebelumnya tadi sudah kita explore di tahap sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mengetes atau menguji solusi yang sudah kita pilih tadi untuk dibuktikan apakah bisa memecahkan masalah itu atau enggak, seperti itu ya. Nah, kemudian ada ahli selanjutnya itu Peng. Peng di sini dia punya banyak langkah. Yang pertama menjelaskan deskripsi masalah, masih sama seperti define atau identifikasi. Kemudian menganalisis kira-kira masalah itu disebabkan oleh apa. Kemudian selanjutnya setelah tahu penyebabnya apa, kita diminta untuk mencari berbagai alternatif solusi. Kemudian selanjutnya untuk solusi-solusi tadi yang dikeluarkan, kita harus pertimbangkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian nanti akan dipilih salah satu alternatif solusi yang paling solutif. Kemudian juga solusi tadi akan coba langsung diterapkan untuk memecahkan
masalah. Dan terakhir dievaluasi, seperti itu. Kemudian ada Johnson & Johnson. Nah, untuk Johnson & Johnson nanti akan saya jelaskan dengan lebih spesifik. Langkahnya ada 5: mendefinisikan, mendiagnosis, merumuskan alternatif, dan menentukan menerapkan strategi, dan melakukan evaluasi. Jadi sebetulnya dari berbagai macam ahli pun, intinya indikator dan langkahnya itu sama saja. Hanya berbeda mungkin di beberapa tindakan-tindakan yang salah satunya diminta untuk menggunakan kemampuan memecahkan masalah dengan prinsip di fisika, kemudian ada juga yang menuntut di operasi matematika dan seterusnya. Mungkin perbedaannya di situ. Nah, sebelum saya menjelaskan Johnson & Johnson, biasanya kemampuan pemecahan masalah ini dilatihkan di dalam LKPD. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang terkait indikator-indikator tadi yang sudah saya paparkan dari berbagai macam ahli, itu pertanyaannya adalah pertanyaan di dalam LKPD. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga Anda membuat soal evaluasi di luar LKPD, yaitu berupa tes terpisah, misalnya di tes ujian tengah semester atau di tes akhir semester. Ya, seperti itu juga tidak berarti harus ada di LKPD, tapi umumnya dilatihkan dulu dalam LKPD, baru nanti dites di UTS atau di UAS, seperti itu. Nah, untuk Johnson & Johnson, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu mendefinisikan masalah. Jadi intinya ada stem soal, dan biasanya stem soalnya berisi masalah yang sangat kompleks. Tidak ada solusinya di sana, hanya disajikan sebuah masalah saja. Bisa berupa artikel, wacana, misalkan jurnal juga, hasil-hasil penelitian atau apapun itu, yang nantinya siswa di dalam tahap ini, dalam tahap definisi masalah, diminta untuk menguraikan masalah-masalah apa saja yang ditemukan di dalam stem soal itu. Dan bentuknya biasanya berupa rumusan masalah. Jadi silakan uraikan masalah pada artikel di atas dalam bentuk rumusan masalah atau dalam bentuk rumusan pertanyaan, misalnya seperti itu. Misal, artikelnya adalah tentang mungkin kita bisa ambil tren sekarang. Tren sekarang adalah COVID-19 atau misalkan corona. Ada artikel tentang corona, tapi tidak ada tindakan solutif di situ, hanya menyajikan bahwa pada tahun ini 2020 terdapat masalah yang sangat mendunia atau global, yaitu corona. Ya, disajikan artikelnya panjang. Kemudian untuk mendefinisikan masalah, saya akan memberikan pertanyaan seperti, coba uraikan masalah pada artikel di atas dalam bentuk rumusan masalah. Nah, misalnya saya uraikan salah satunya, mengapa corona yang awalnya epidemi misalnya menjadi pandemi. Nah, itu salah satu jawaban dari siswa. Nah, itu ada di langkah yang pertama. Langkah yang kedua, mendiagnosis masalahnya. Ya, jadi ketika di atas tadi kita sudah menguraikan masalah, kita akan mendiagnosis mengapa corona yang awalnya epidemi menjadi pandemi. Nah, di situ kita coba menjawab dulu dengan jawaban sendiri. Misalnya hasil diagnosis masalah saya adalah, mungkin hal ini karena ketidakpahaman masyarakat terkait sifat virulensi COVID-19, dan juga mungkin karena kebiasaan masyarakat yang tidak pernah membudayakan hidup sehat dan bersih. Nah, itu adalah mendiagnosis masalah. Kemudian, hasil dari diagnosis masalah, selanjutnya siswa diminta untuk merumuskan alternatif strategi. Ya. Nah, ini menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Misalnya belum. Ke sini dulu. Ini slide-nya agak loncat. Harusnya setelah mendiagnosis masalah, itu harusnya ke merumuskan alternatif strategi. Jadi tidak langsung ke sini ya. Ke sini dulu harusnya, merumuskan alternatif strategi. Jadi dari hasil diagnosis masalah tadi, saya akan merumuskan alternatif strateginya. Misalnya, tadi kan hasil diagnosis masalahnya saya mengatakan bahwa sepertinya perubahan dari epidemi menjadi pandemi ini karena sifat virulensi dari COVID-19. Maka dari itu,
saya akan menentukan tindakan di sini dengan cara sebaiknya melakukan social distancing atau sebaiknya menggunakan masker atau misalnya membiasakan untuk tidak menyentuh wajah karena sifat virulensinya ini adalah droplet, misalnya seperti itu ya. Jadi saya merumuskan berbagai alternatif strategi berupa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah itu. Misalnya tadi saya juga mendiagnosis masalah di sini. Saya mendiagnosis masalah selain karena sifat virulensi, saya juga mengatakan bahwa mungkin masyarakat di kita tidak terbiasa membudayakan hidup sehat dan bersih. Maka hasil rumusan alternatif strateginya adalah seharusnya kita misalnya selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer misalnya, atau mengenali gejala penyakit coronanya misalnya dengan mengecek kondisi kita atau general check up setiap minggu ke rumah sakit. Kemudian selalu selalu apalagi yang mungkin ya, misalkan seperti itu aja dulu. Jadi itu kalau kebiasaan hidup sehat, berarti saya akan melakukan general check up ke rumah sakit setiap minggu, saya akan mencuci tangan terus dengan hand sanitizer, dan seterusnya. Nah, nanti dari hasil rumusan alternatif strategi, selanjutnya diminta untuk menentukan dan menerapkan strategi mana yang paling logis diterapkan. Ya, solusi mana yang paling tepat dan tentunya harus disertakan dengan alasannya. Misal, saya tadi mengatakan untuk kebiasaan hidup sehat, saya mengatakan setiap minggu harus general check up ke rumah sakit. Nah, di sini saya akan mencari berbagai referensi dan kemudian saya mempertimbangkan bahwa sepertinya general check up tidak tepat sebagai tindakan yang solutif. Karena kalau kita general check up setiap minggu ke rumah sakit, artinya kemungkinan dalam minggu tersebut kita akan kontak fisik dengan pasien-pasien lain di rumah sakit yang awalnya kita sehat, ketika ke rumah sakit maka kita akan sakit. Jadi alternatif tadi kemudian kita singkirkan. Ya. Kemudian saya mengatakan mencuci tangan dengan hand sanitizer terus menerus. Kemudian hasil penelusuran saya ditelusuri bahwa sepertinya strategi tadi juga tidak efektif karena sanitizer harganya mahal, sulit ditemukan, maka kalau setiap hari digunakan maka akan lebih cepat habis, misalnya seperti itu. Kemudian masker juga tidak efektif dan sebagainya. Karena menurut saya yang paling efektif daripada menggunakan masker, maka lebih baik social distancing atau diam di rumah. Nah, itu adalah hasil menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Berarti itu adalah pilihan-pilihan saya yang sebelumnya saya keluarkan, yang kemudian saya singkirkan. Nah, kemudian saya lebih memilih untuk mencuci tangan saja dengan sabun di rumah. Setiap kontak dengan objek-objek di rumah, setiap kontak dengan siapapun dan seterusnya, saya akan mencuci tangan dengan sabun karena lebih efektif, lebih mudah, dan lebih murah misalnya. Kemudian saya juga akan membiasakan tidak menyentuh daerah wajah karena alasannya itu adalah hal paling mudah dalam melakukan dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19, sehingga sebelum menyentuh wajah pun sebaiknya cuci tangan saja dengan sabun. Nah, saya akan menentukan strategi itu yang paling logis menurut saya diterapkan. Kemudian selanjutnya melakukan evaluasi. Jadi saya akan mengumpulkan berbagai sumber artikel, referensi yang mendukung argumen saya bahwa strategi yang saya pilih tadi, yaitu cuci tangan dan tidak menyentuh daerah wajah, adalah solusi yang paling masuk akal. Saya akan menyajikan berbagai referensi pendukung yang mempro atau mendukung argumen saya. Misalnya, saya menemukan artikel yang mengatakan virus COVID-19 ini memiliki glikoprotein dan protein pada selubung dan spike-nya, seperti yang kita tahu kan ya, di mana glikoprotein dan protein ini tentu bisa larut dengan lemak. Bisa larut dengan pelarut lemak atau sabun atau sabun cuci piring, atau misalkan larutan pel juga. Nah, jadi mencuci tangan adalah tindakan yang paling masuk akal dan mudah dilakukan dan bisa memecahkan masalah karena sabun memiliki pelarut lemak yang bisa menghancurkan selubung dan speknya si COVID-19.
Kemudian saya juga mengatakan bahwa menghindari menyentuh wajah, itu banyak artikelnya misalkan dari WHO, dari artikel-artikel medis yang mengatakan karena sifatnya adalah droplet, maka biasanya yang paling kontak langsung itu adalah tangan. Dan kebetulan COVID-19 ini masuk ke dalam alveoli kita, kemudian akan menempel di reseptor AC2 dan seterusnya, sehingga daerah-daerah saluran pernafasan seperti hidung juga harus dihindari untuk tidak disentuh, mata juga tidak disentuh dan seterusnya ya. Jadi di evaluasi ini saya mengumpulkan berbagai artikel-artikel, berbagai referensi-referensi yang mendukung solusi saya tadi yang sudah saya tentukan dan sudah saya pilih pada indikator atau pada langkah menentukan dan menerapkan strategi pilihan yang sebelumnya di sini. Ya. Setelah itu, selain yang pro juga, saya juga harus mencari yang kontranya juga. Misalkan mempertimbangkan apakah tindakan yang paling tepat tadi sama sekali tidak memiliki konsekuensi. Nah, di sini saya melakukan evaluasi dan akhirnya saya menemukan misalnya sering cuci tangan dengan sabun juga ternyata punya kekurangannya atau dampak. Misalnya nama penyakitnya apa ya, saya lupa. Kalau tidak salah dermatitis atropik. Jadi dermatitis atropik itu adalah gejala ruam bagi mereka yang kulitnya sensitif. Kalau terkena zat kimia, biasanya zat kimia di sabun juga itu bisa menyebabkan gejala ruam. Jadi sering cuci tangan juga untuk orang-orang tertentu itu harus dihindari dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi, mendefinisikan masalah itu adalah merumuskan masalah yang ada di dalam STEM atau menguraikan masalahnya untuk memperjelas masalah apa yang dikaji dalam bentuk pertanyaan. Kemudian setelah itu menentukan kira-kira sebab terjadinya masalah yang tadi diuraikan itu kira-kira karena apa. Ya. Setelah itu baru setelah kita tahu penyebabnya apa, maka kita pilih dan keluarkan berbagai macam tindakan-tindakan yang mungkin bisa dilakukan. Di sini belum dipertimbangkan apakah tindakan itu logis atau tidak, pokoknya kita mengeluarkan dulu sebanyak-banyaknya harus seperti apa. Baru kita memilih tindakan mana yang paling tepat dilakukan. Berarti di sini kita sudah menimbang-nimbang bahwa tindakan yang ini disingkirkan, tindakan yang ini masih kita simpan, ini disingkirkan, ini disimpan, ini disimpan, ini disingkirkan, seperti itu. Nah, setelah itu baru dievaluasi. Kira-kira yang tadi tindakan yang disimpan, yang menurut kita paling logis, paling tepat, apakah punya kelebihan dan kekurangannya atau tidak? Di mana argumen kita tentu harus didukung dengan referensi pendukung yang sangat kuat agar argumen kita bisa dipertahankan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah bisa atau tidak diterapkan dalam pembelajaran biologi kemampuan pemecahan masalah ini? Tentu sangat bisa. Pada materi apa? Ya pasti materi apapun bisa diterapkan kemampuan pemecahan masalah selama dapat menyajikan masalah yang kompleks di mana tindakan solusinya atau alternatif solusinya tidak langsung disajikan di dalam stem soal. Dan Johnson & Johnson ini lebih ke arah tahapan. Jadi ini biasanya bentuknya bukan indikator yang berdiri sendiri-sendiri tapi berupa tahapan-tahapan ya yang ada di dalam LKPD. Tapi kalau misalnya Anda mau buat soal uraian misalnya, Anda bisa jadikan ini sebagai indikator yang berdiri sendiri-sendiri, tapi tetap indikator-indikator ini punya hubungan dengan indikator sebelumnya. Seperti yang tadi saya contohkan, misal soal yang pertama, coba uraikan masalahnya dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian, indikator yang kedua, diagnosis masalah, berdasarkan rumusan masalah yang sudah Anda buat, tentukan faktor penyebabnya apa, kenapa masalah itu bisa muncul. Nah, berarti kan meskipun indikator ini berdiri sendiri-sendiri, tapi sebetulnya setiap soal punya keterkaitan satu sama lain. Ya, itu Johnson & Johnson. Dan Anda bisa baca ini di Liliasari. Dan sumbernya juga banyak di artikel, dan menurut saya ini jauh lebih tepat jika ingin digunakan dalam sains. Tapi sekali lagi itu bukan disclaimer, karena tidak menuntut kemungkinan Anda bisa menggunakan yang dari Peng juga, di mana di sini lebih spesifik, lebih detail, langkahnya lebih diuraikan lagi, atau dengan
indikator-indikator yang lain seperti itu. Ya, jadi silakan Anda pahami saja masing-masing. Anda download semua referensi ini kalau ingin lebih mempelajari satu persatu. Tapi kalau ingin mempelajari Johnson & Johnson, Anda tinggal baca buku Lilyasari dan seterusnya. Itu aja mungkin pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.